dalam Yesus, bagian 1. Salam untuk semuanya. Saya rindu mengundangmu untuk berdoa bersama, tepat sebelum kita memulai. Bapa di surga, sekali lagi, kami berterima kasih atas hak istimewa untuk membuka firman-Mu. Bapa, seringkali kami ingin datang kepadamu tetapi kami tidak tahu bagaimana. Kami rindu untuk bertumbuh tetapi kami tidak tahu bagaimana. Kami tidak dapat melakukannya di dalam kekuatan kami, jadi kami meminta Roh-Mu untuk menyentuh hati kami, untuk dapat membuka pikiran kami, untuk memberi kami iman dan kepercayaan kepadamu, untuk membantu kami dalam proses ini, dan membantu kami fokus kepadamu. Bersamalah dengan kami dan berbicaralah kepada kami dan ubahkan kami. Kami berdoa dalam pengantaraan Yesus dan terima kasih Tuhan. Amin. Sangatlah menarik bahwa seringkali dalam perjalanan kerohanian kita dengan Tuhan, kita ingin bertumbuh, kita ingin melakukan hal yang lebih baik. Tetapi kita tidak selalu berhasil, kita sepertinya tidak selalu dapat melakukannya. Saya sudah melihat beberapa orang yang menikah tetapi mereka tidak tahu bagaimana untuk hidup bersama. Saya melihat orang sepertinya banyak membicarakan tentang Tuhan, tetapi tidak dapat berjalan dengan Tuhan. Seringkali saya melihat orang meminta saya untuk melawat, karena mereka berkelahi di keluarga mereka. Dan mereka berkata mereka mencintai satu sama lain, tetapi mereka tidak tahu bagaimana untuk hidup bersama. Kita sepertinya tidak mengerti, kita sepertinya tidak mengerti dengan benar. Kita sepertinya tidak tahu bagaimana melakukannya. Kita sepertinya tidak mengetahui prosesnya. Kita rindu menyerahkan hidup kita kepada Yesus tetapi kita tidak tahu bagaimana menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Saya ingat dan saya telah melakukan banyak hal, lelucon. Saya tidak pernah pakai narkoba, minum alkohol, merokok, tidak pernah punya pacar kecuali istri saya. Tetapi saya melakukan perang. Saya ingat suatu kali, saya berada di gereja, saya masih muda, saya kira-kira kelas 5 atau 6. Dan kami ada pertemuan pemuda. Dan pendetanya saat itu berbicara kepada mereka tentang spiritisme. Dan saya ingat, saya mendapatkan ide. Mereka semua ketakutan dan setan dapat muncul. Ya, dalam banyak kasus ada orang-orang yang dikuasai setan. Dan dia menceritakan kisah dan buku lompat dari meja. Kunci ada di udara dan tetap ada di udara. Pintu terbuka dengan sendirinya. Ada ketukan pintu di toilet sementara tidak ada orang di sana. Para pemuda menjadi ketakutan. Jadi saya berkata, saya perlu ke kamar mandi. Saya pergi keluar ke gudang. Ada pekerja yang sedang mengecat gereja dan memperbaiki gereja. Dan mereka mempunyai peralatan dan pakaian kerja mereka. Dan saya pergi ke sana dan saya mendapatkan peralatan 2x4. Dan peralatan 2x4 lain yang dibagi 2. Dan peralatan 2x4 lain yang dibagi 2. Dan memasang sekrup dan membuat 2 tangan dan memasang sekrup lain untuk membuat 2 kaki. Dan kemudian mengambil pakaian dari seorang pekerja yang sedikit lebih tinggi. Dan mendandani, memakaikan baju orang-orangan sawah, boneka 2x4 buatan saya dengan pakaian pekerja. Dan saya memasang paku di belakang lehernya dan saya memasang tali pancing di sekeliling paku itu. Dan pergi ke halaman depan gereja. Dan saat engkau keluar dari gereja, ada jalan setapak dengan 2 pagar hijau semak-semak belukar. Dan di ujung gerbang saat akan memasuki halaman gereja. Dan di depan gerbang, di sisi kiri dan di sisi kanan, adalah 2 pohon tua yang besar dan bagus. Dan saya mengambil tali pancing dan melemparkannya ke sekitar cabang pohon. Dan membuat orang-orangan sawah ada di atas jalan setapak itu. Dan mengambil ujung tali pancing dan menariknya dan saya bersembunyi di garasi pendeta. Dan kemudian saya menarik orang-orangan sawah itu ke atas, ke udara. Di pepohonan, di antara cabang-cabang, di antara dedaunan, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Mereka menyelesaikan pertemuan pemuda. Saat itu Minggu malam. Pada hari Sabat, mereka melakukan kebaktian. Tetapi di hari Minggu mereka ada pertemuan pemuda. Anak-anak muda akan datang lebih cepat untuk bermain pingpong dan bola voli. Dan kemudian dari pukul 6.30 hingga pukul 7.30 atau pukul 8, mereka akan memiliki waktu belajar dan berdoa. Sekitar pukul 8 mereka akan pulang. Tapi setiap kali mereka akan tinggal sedikit lebih lama, berbicara, mereka suka mengobrol satu sama lain. Jadi sekitar jam 9 malam ketika mereka semua sampai di luar gereja. Dan mereka semua sedang berbicara tentang spiritisme. Bagaimana mengalahkan setan? Bagaimana jika setan hantu itu muncul? Dan saat mereka berjalan di jalan setapak, ketika mereka sampai di bawah pohon, saya berada di garasi. Saya menjatuhkan orang-orangan sawah tepat di depan mereka. Seperti 1 kaki dari tanah dan kemudian saya mulai menarik benda itu ke atas dan ke bawah.
Jadi orang-orangan sawah itu naik turun. Mereka mulai berteriak seperti orang gila, berlari kembali ke dalam gereja. Pendeta, berdoalah untuk kami, setan ada di atas pohon. Pendeta melihat kepada mereka dan berkata, apa yang kau lihat? Hantu datang dari pohon tepat di depan kami. Dia melihat ke sekeliling, di mana Pavel? Pavel tidak ada di sini. Pulanglah dengan tenang dan damai. Itu bukan setan, itu adalah perang dari Pavel. Kemudian pendeta menelpon ayah saya. Dia sepertinya tidak beres. Dia mencintai Yesus. Dia datang ke gereja. Dia memelihara hari Sabat. Tetapi dia tampaknya tidak berubah untuk bertumbuh dewasa. Kita datang ke gereja, kita melakukan hal-hal yang baik. Tetapi kadang-kadang engkau memiliki orang-orang yang 40 tahun di gereja dan masih memakai popok. Tidak pernah bertumbuh. Mereka menyanyikan lagu spesial. Dan sebelum khotbah jika tidak ada yang memuji dan menghargai. Mereka menjadi sangat marah sehingga mereka tidak pernah kembali. Tidak ada yang mengatakan terima kasih kepada saya. Kadang-kadang kita tampaknya tidak bertumbuh dewasa. Engkau mungkin bertambah tua tetapi tidak dewasa dalam kerohanian. Mengapa setelah memberikan hidupmu kepada Yesus, mengapa kita tidak bertumbuh dewasa? Apa yang bisa kita lakukan untuk bertumbuh menjadi dewasa? Engkau lihat, saya akan menyebutnya dalam judul yang panjang. Penyerahan setiap hari untuk pertumbuhan yang terus-menerus. Engkau dapat saja menyebutnya pertumbuhan yang terus-menerus bertumbuh dewasa. Bertumbuh dewasa, engkau boleh menyebutnya sesuai keinginanmu tetapi itu sama saja. Dan saya akan membagikan layarnya kepada kalian. Dan memberikan kepadamu ayat Alkitab sebelum kita mulai. Dan Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar dengan murid-muridnya. Dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem untuk mendengarkan dia. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Jika engkau melihat dengan seksama ayat Alkitab ini, ada dua grup, para murid dan orang banyak. Dan engkau mungkin berpikir itu adalah gereja dan dunia luar. Tetapi engkau sangat salah, karena orang banyak itu adalah orang berasal dari Yudea. Pada dasarnya mereka adalah umat Allah, Yerusalem, Yudea, dan Yerusalem. Mereka adalah gereja. Jadi engkau mempunyai dua kelompok di dalam gereja. Para murid dan orang banyak. Dengar baik-baik. Dua kategori dari orang Kristen di dalam gereja, di antara anggota gereja. Dua kategori orang Kristen. Dua kategori SDA. Orang-orang gereja yang dimaksud dengan orang banyak dan para murid. Sekarang kedua kelompok itu adalah anggota. Dua kelompok itu datang ke gereja. Mereka berdua makan brokoli. Mereka berdua memelihara Sabat. Mereka berdua bernyanyi di paduan suara. Mereka berdua pergi ke pertemuan perkemahan. Dan mendengarkan khotbah dan berdoa dan mengetahui doktrin. Tetapi ada perbedaan antara para murid dan anggota, orang banyak. Sisa umat dari Yerusalem, dari Yudea, sisa umat Allah yang lain. Apa bedanya? Jika engkau membaca dalam Alkitab, para murid berada di sebelah Yesus. Jika memperhatikan di Alkitab, murid-murid ada bersama Yesus, di sebelah Yesus. Orang banyak dikatakan di dalam Alkitab datang untuk disembuhkan. Dua kategori. Orang banyak, mereka datang ke gereja, mereka tahu hal yang benar, mereka melakukan hal yang benar. Tetapi mereka datang untuk mendapatkan sesuatu, untuk menerima sesuatu. Saya pergi ke gereja untuk mendapatkan berkat. Mereka datang untuk mendapatkan berkat. Untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan ikan dan roti, untuk mendapatkan kesembuhan. Untuk mendapatkan pengampunan, mendapatkan keselamatan. Mereka datang untuk mendapatkan. Para murid, mereka bersama Yesus, mereka berada di sana untuk melayani, memberi, berkorban. Mereka tidak datang untuk menerima pengorbanan. Mereka datang untuk memberikan pengorbanan. Mereka tidak datang untuk mendapatkan, mereka datang untuk memberi. Mereka tidak datang untuk menerima sesuatu dari Yesus, mereka bersama Yesus. Yesus adalah milik mereka. Apakah alasanmu pergi ke gereja? Apa alasan engkau untuk menurut atau melakukan atau mengetahui? Apakah engkau datang untuk disembuhkan? Untuk diberkati, untuk diberi makan, untuk dilayani. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Sungguh luar biasa diberkati. Sangatlah bagus mendengar khotbah. Luar biasa jika disembuhkan. Puji Tuhan. Tapi jika itu alasanmu datang, engkau tidak akan pernah mendapatkannya. Murid-murid yang sebenarnya adalah mereka tidak datang kepada Yesus untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus. Mereka datang kepada Yesus untuk bersama Yesus, bahkan jika mereka tidak mendapatkan apa-apa.
Mereka tidak datang untuk dilayani. Mereka datang untuk melayani. Mereka tidak datang untuk disembuhkan. Mereka datang untuk menyembuhkan. Mereka tidak datang untuk diberkati. Mereka datang untuk memberkati. Mereka tidak datang untuk diberi makan. Mereka datang untuk memberi makan. Sampai ke tingkat di mana engkau melayani, itulah tingkat engkau bertumbuh. Ke tingkat mana engkau memberkati, sampai tingkat itu engkau diberkati. Sampai tingkat mana engkau memberi, sampai tingkat itu engkau menerima. Engkau tidak akan pernah mendapatkan apapun sebelum engkau memberikannya terlebih dahulu. Engkau tidak bisa menunggu untuk menerima agar memberi. Engkau tidak pernah memberi, itu tidak akan pernah cukup. Karena jika saya memiliki banyak kemudian saya akan berikan. Ini bukan tentang uang, ini tentang segalanya, waktu, berkat, semuanya. Hanya ketika engkau memberi apapun yang engkau miliki, seperti janda, 2 peser. Seperti janda, sedikit minyak dan sisa tepung. Apapun yang engkau dapatkan, yang Tuhan berikan kepadamu. Maaf apapun yang engkau berikan, yang Tuhan berikan kepadamu. Kemudian Tuhan akan memberikan lagi kepadamu. Jika gelasmu penuh, Tuhan tidak dapat menambahkannya lagi, engkau harus mengosongkannya agar Tuhan dapat mengisinya kembali. Engkau tidak dapat menjadi murid sebelum engkau belajar untuk melayani. Engkau bukan seorang Kristen, engkau mungkin berada di gereja. Tetapi orang Kristen berarti menjadi seperti Kristus. Kristus datang bukan untuk dilayani. Kristus datang untuk melayani. Dia tidak datang untuk menerima, dia datang untuk memberi. Dia tidak datang untuk diselamatkan. Dia datang untuk menyelamatkan. Engkau tidak bisa menjadi orang Kristen, engkau mungkin berada di gereja, di dalam buku-buku gereja. Engkau tidak akan pernah menjadi orang Kristen, engkau tidak akan pernah memiliki kedamaian, berkat, kemenangan. Sebelum engkau memberikannya terlebih dahulu. Engkau tidak akan bertumbuh secara rohani, sebelum engkau membantu orang lain untuk bertumbuh. Engkau tidak akan pernah memiliki kemenangan sebelum engkau membantu orang lain mendapatkan kemenangan. Tuhan tidak membutuhkanmu, tetapi sejauh engkau menyelamatkan orang lain. Pada tingkat itu, engkau bertumbuh dan engkau diselamatkan. Tuhan memintamu untuk menyelamatkan karena dengan menyelamatkan orang lain, engkau semakin bertumbuh seperti Kristus. Dan para murid datang untuk memberi. Oh, saya baru saja mendengar khotbah yang disampaikan oleh Mark Finley, Dwayne Nelson. Mereka benar-benar orang saleh yang luar biasa. Tetapi jika engkau mendengar khotbah lain, oh, saya baru saja mendengar khotbah yang bagus dari pendeta ini dan itu. Khotbahnya luar biasa, tolong dengarkan. Dengan segala cara, untuk semua khotbah mereka. Oh, saya sangat dikuatkan. Tetapi jika engkau mendengarkan khotbah mereka dan tidak ada perubahan dalam hidupmu, maka berhentilah mendengar. Kita seharusnya bukan pendengar tetapi pelaku firman. Ini adalah khotbah 1243 yang saya dengar. Dan tunjukkan 1043 perubahan dalam hidupmu. Jika tidak, engkau kehilangan waktu. Kita tidak dipanggil hanya untuk mendengar, tetapi untuk bertumbuh secara praktis. Izinkan saya mempercepat sedikit jadi kita sejauh ini dapat mengatakan bahwa ada 2 kelompok, para murid. Dan sisa dari umat gereja, orang banyak, mereka bukan dari luar, mereka bukan orang Yunani. Mereka bukan orang Roma, mereka orang Yudea. Mereka bukan orang Samaria, mereka orang Yerusalem. Mereka adalah umat Tuhan. Selama engkau terus menerima berkat dan membagikan berkat, engkau akan terus menerima berkat. Tetapi ketika engkau berhenti membagikan, engkau akan berhenti menerima. Selama engkau terus menerima Injil, kabar baik dan engkau bagikan, engkau akan terus menerima. Jika tidak, itu tidak akan memberimu makan jika engkau tidak membagikannya. Selama engkau terus menerima keselamatan dan engkau berbagi keselamatan, engkau akan bertumbuh dalam keselamatan. Selama engkau menerima kebenaran, dan engkau memberikan kebenaran, engkau akan bertumbuh dalam kebenaran. Selama engkau menerima pengampunan, dan engkau memberikan pengampunan, engkau akan terus menerima pengampunan. Selama engkau menerima roti dan engkau memberikan roti, engkau akan terus menerima roti. Tuhan tidak akan pernah memberimu apapun, termasuk keselamatan, kecuali engkau bersedia membagikannya. Apakah engkau orang banyak atau para murid? Mengapa engkau pergi ke gereja? Apakah engkau pergi ke gereja untuk menerima? Atau engkau pergi ke gereja untuk memberi? Begitu banyak orang memiliki konsep ini. Saya pergi ke gereja untuk menerima. Dan mereka tidak pernah benar-benar menerima apapun. Mereka adalah wadah yang tidak memiliki dasar. Engkau terus meletakkannya di sana dan engkau tidak akan pernah melihat apapun di sana. Biarkan saya melanjutkan. Yesus menjelaskannya. Dia menyuruh mereka duduk. Ada para murid, orang banyak. Dan jika engkau terus membaca, engkau terus membaca. Dikatakan di sana, kerajaan sorga dalam Matius 13. Kerajaan sorga itu seperti harta yang terpendam di ladang. Dengar, apakah engkau ingin mendapatkan kerajaan? Ini akan mengajarimu kuncinya. Seperti harta karun yang tersembunyi di ladang, yang ditemukan oleh orang dan disembunyikannya. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Dan dia kemudian membeli ladang itu. Baiklah, izinkan saya memberimu cerita singkat, sebenarnya 2 cerita. Kakek saya dari sisi ayah saya.
Seluruh hidupnya, secara harfiah sampai dia meninggal 103 tahun. Setiap hari, setiap saat, kadang-kadang akan mengganggu saya. Dia bersiul. Kakek, mengapa engkau bernyanyi? Saya bahagia. Mengapa? Saya mengenal Yesus. Ya, semua orang mengenal Yesus. Lalu mengapa engkau tidak bernyanyi? Tetapi saya tidak perlu bernyanyi. Itu berarti engkau tidak mengenal Yesus. Jika engkau mengenal Yesus, jika engkau benar-benar memiliki Yesus, engkau harus berteriak. Tidak hanya bernyanyi, engkau harus melompat-lompat, engkau harus bersuka cita. Jika engkau sedih, engkau mungkin mengenal Yesus yang berbeda dari saya. Engkau memahami saya. Kakek saya dari pihak ibu saya, dia berhasil selama perang mendapatkan harta karun. Dari beberapa orang Turki, apapun itu, saya tidak mengingat detail keseluruhannya. Mungkin tidak, mungkin jika saya ingat benar, saya harus bertanya ibu saya untuk ceritanya. Ayahnya mendapatkannya dari orang Turki, lebih kurang seperti itu. Ngomong-ngomong, dia mendapat harta karun. Saya menemukannya sendiri. Saya melihatnya sendiri. Saya masih kecil, saya berusia sekitar 5 tahun. Saya di rumah kakek saya selama beberapa hari liburan. Di mana orang tua saya pergi sendiri dalam liburan. Dan mereka menurunkan saya di rumah kakek saya, di daerah pedesaan untuk menghabiskan akhir pekan. Dan saya sedang bermain dengan tetangga, Kostel. Saya sedang bermain petak umpet. Dan saya bersembunyi di bawah rumah. Tidak ada ruang bawah tanah, itu adalah ruang merangkak, sangat kecil, dan sangat gelap. Dan saya pergi ke sudut terjauh. Jadi tidak ada cahaya. Kadang-kadang saya pergi ke sudut itu dan mengambil 2 batu lebar. Dan memukulnya satu sama lain dan batu itu akan membuat percikan api, dan saya senang melihatnya. Saya mempunyai senter kecil, dan saya pergi ke sudut itu dan saya mematikan senter. Untuk memastikan bahwa teman saya tidak akan pernah menemukan saya saat bermain petak umpet. Dan dia tidak dapat menemukan saya dan dia memanggil saya, dan dia tidak dapat menemukan saya. Pada akhirnya, saya keluar dan berkata, "Hei, saya menang." Tapi ketika saya keluar, saya tersandung sesuatu. Dia memanggilku, jadi saya keluar. Kami menyelesaikan permainan. Kakek memanggilku untuk makan siang. Dia pergi ke rumahnya, saya masuk ke dalam, saya makan siang. Tetapi di sore hari, ketika kakek pergi ke sarang lebah untuk memeriksanya, saya kembali ke bawah rumah dengan membawa senter. Dan saya menemukan vas tanah liat tanah. Engkau lihat di sini, saya menemukan 3 vas yang penuh dengan koin emas. Dan karena saya menonton di film-film barat, karena mereka akan menggigit emas di gigi mereka. Saya mengambil satu dan meletakkannya di antara gigi saya dan saya mengembalikannya. Dan kemudian ketika saya keluar, saya memberitahu kakek saya, ini yang saya temukan. Keesokan harinya, ketika saya ke sana untuk melihatnya lagi, itu sudah tidak ada lagi. Kakek saya mengambilnya dan menyembunyikannya di suatu tempat. Ketika saya pulang ke rumah setelah akhir pekan, saya memberitahu ibu saya. Ibu saya berkata, "Yuk, dia mendapatkannya dari ayahnya dan ayahnya dari kakeknya. Mereka mendapatkannya dari orang Turki. Ini adalah emas yang sangat berat dan banyak. Tidak ada yang tahu tentang itu. Dia menyembunyikannya. Dia memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain. Kakek saya, engkau tidak bisa berbicara dengannya tentang harta karun itu." Dia marah, sengit, sangat marah. Ketika engkau menyebutkan itu, dia akan mengubah topik pembicaraan, urus urusanmu sendiri atau tinggalkan saya sendiri. Dan dia meninggal sebelum menikmati harta itu. Dan orang baru membeli rumah itu dan mereka pindah ke sana. Dan siapa yang tahu di mana harta karun itu mungkin tersembunyi? Itu masih ada. Tidak ada yang pernah menikmatinya. Jika engkau membandingkan 2 kakek, yang satu bersiul sepanjang waktu, yang satu selalu marah sepanjang waktu. Itu tergantung harta apa yang engkau temukan. Jika engkau menemukan harta karun yang nyata, bahkan jika engkau menemukan harta karun emas, bukankah engkau seharusnya bahagia? Pikirkan, bayangkan, jika engkau menemukan harta karun itu, tidakkah engkau seharusnya memanggil semua orang dan wow, ini 45 juta dolar atau apapun, saya tidak tahu jumlahnya. Jika engkau menemukan harta karun yang nyata, bukankah engkau seharusnya gembira karenanya? Kakek saya biasa berkata, saya bersiul karena saya menemukan Yesus. Jika engkau tidak bersiul, saya ingin tahu apakah engkau benar-benar menemukan Yesus atau engkau hanya tahu tentang Yesus. Engkau memiliki beberapa informasi tentang Yesus, engkau tidak memiliki harta karun. Karena Yesus adalah harta karun itu. Jika Yesus adalah harta yang sesungguhnya dan engkau menemukan Yesus, dan engkau benar-benar tidak memiliki teori Yesus, tetapi engkau memiliki kehadiran Yesus di dalam dirimu, bukankah seharusnya engkau bahagia? Jika Yesus ada di dalam dirimu, kenapa kamu sedih? Mengapa engkau seperti dipukuli dengan tongkat baseball di kepala? Mengapa orang Kristen selalu sedih? Mengapa mereka tidak menarik? Mungkinkah mereka memiliki teori tentang Yesus, tetapi tidak memiliki kehadiran Yesus? Mengapa engkau masih bergumul? Mengapa engkau tidak memiliki kemenangan? Jika Yesus ada di dalam dirimu, bukankah seharusnya engkau memiliki kemenangan karena Kristus di dalam dirimu adalah pengharapan segala kemuliaan? Paulus berkata bahwa saya dapat melakukan segala sesuatu di dalam Kristus. Jika Kristus ada di dalam dirimu dan dia menang dan dia nyata, bukankah engkau harus menang?
Mengapa kita tidak bertumbuh? Mengapa kita tidak mendapatkan kemenangan? Mungkinkah karena kita memiliki teori tentang Yesus gantinya kehadiran Yesus? Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Dan sekali lagi saya katakan bersukacita. Saya bersukacita dalam segala hal. Berapa banyak hal yang berarti segala sesuatu? Semua. Jadi mari kita lanjutkan. Ayat Alkitab mengatakan bahwa orang-orang itu menemukan harta karun itu. Dengarkan baik-baik. Dia menjual semuanya dan membeli ladang itu. Mari kita pergi ke sana. Orang itu menemukan harta karun itu. Apa harta karun itu? Kita sudah mengklarifikasinya. Saya telah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Ketika engkau menemukan Yesus, engkau ingin mengikuti Yesus dan engkau mencintai Yesus. Dan engkau bersemangat dan ini adalah cinta pertama. Ketika saya menemukan pacar saya bersemangat. Saya mencintainya. Saya ingin bersamanya. Saya berbicara dengan semua orang tentang pacar saya. Ketika saya membeli sepeda motor, saya memberitahu semua orang tentang sepeda motor saya. Ketika engkau menemukan sesuatu yang engkau sukai, engkau bersemangat tentang hal itu. Jika engkau tidak bersemangat, engkau mungkin tidak menemukan Yesus. Ketika engkau menemukan Yesus, engkau seharusnya memberikan hatimu kepadanya. Ketika saya menemukan istri saya memberikan hati saya kepadanya. Apakah itu baik atau buruk? Engkau menemukan Yesus. Engkau memberikan hatimu kepadanya. Apakah itu baik atau buruk? Itu tentu saja bagus. Mengapa engkau ragu-ragu? Engkau seharusnya melompat dan berkata, ya, amin. Sekarang pertanyaan kedua, apakah itu sudah cukup? Disinilah kita bergumul. Kita pikir bahwa sudah cukup untuk menemukan Yesus. Kita pikir bahwa sudah cukup untuk mengadakan upacara pernikahan untuk menikah. Kita berpikir bahwa cukup untuk melahirkan bayi. Tidaklah cukup. Kelahiran adalah awal dari cerita. Ini bukan akhir. Bayi perlu bertumbuh. Jika bayi tidak bertumbuh, bayi itu sakit, harus dibawa ke dokter. Ketika engkau menikah dan engkau mengadakan upacara pernikahan, itu bukan akhir cerita, itu hanyalah permulaan. Bagian yang menantang datang setelah pernikahan, ketika engkau pulang ke rumah dan engkau seharusnya hidup bersama. Ketika engkau menemukan Yesus, itu bukanlah akhir, ini adalah awal. Engkau perlu hidup bersama Yesus. Dan disitulah kita tersandung. Jadi bagaimana engkau hidup bersama Yesus? Itulah yang perlu kita pelajari hari ini. Tidaklah cukup untuk menemukan Yesus, itu baik, tetapi tidak cukup. Engkau perlu belajar untuk bertumbuh di dalam Yesus. Bagaimana engkau melakukannya? Mengapa begitu banyak orang Kristen tidak memiliki kuasa, tidak ada kemenangan? Tidak ada pertumbuhan, frustasi, pergumulan, perkelahian. Tidak ada hasil, tidak ada sukacita. Beberapa orang dibaptis dan berpikir ini dia. Dan kemudian mereka bergumul. Mereka masuk ke dalam air dan mereka keluar dari air. Mereka bersukacita selama 2 jam, tetapi tidak ada perubahan apapun. Dapatkah engkau berada di gereja dan tersesat? Seperti koin yang hilang, tidak seperti domba yang hilang di luar kandang, tetapi koin yang hilang di dalam rumah. Dapatkah engkau berada di dalam rumah dan hilang? Dapatkah engkau berada di gereja berpikir bahwa engkau menyembah Tuhan dan engkau menyembah binatang? Untuk mengatakan bahwa engkau menemukan Yesus dan setiap hari menolak Yesus dalam perilakumu. Dikatakan di sini dalam perumpamaan, dia menemukan harta karun itu. Apa harta karun itu? Apa harta karun itu? Kita membicarakannya. Saya akan menampilkan layarnya untukmu sehingga kita bisa pergi ke ayat-ayat dan sebagainya. Di dalam perumpamaan, Injil adalah harta karun itu di dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus halaman 104. Injil adalah harta karun. Firman Tuhan adalah harta karun. Tetapi Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 1, bahwa firman itu menjadi daging. Bahwa firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan Yesus berkata, saya ingin engkau mengingatnya. Yesus berkata, aku adalah kehidupan. Aku adalah terang. Aku adalah pintu. Aku adalah air hidup. Aku adalah roti hidup. Aku adalah hidup. Yesus berkata, akulah firman. Firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan kita dapat melihat dia. Injil adalah harta karun, tetapi Injil dalam terjemahannya adalah kabar baik tentang Yesus. Jadi dengarkan saya, Injil adalah harta karun, dikatakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Tetapi Injil, apa Injil itu? Itu adalah kabar baik tentang Yesus. Apa kabar baik tentang Yesus? Ya Yesus. Jadi harta itu adalah Yesus. Dan Injil adalah Yesus. Itulah Injil itu. Sekarang saya ingin engkau mendengarkan dengan seksama. Beberapa orang mendapatkan teori tentang Injil, tetapi bukan Injil.
Harta itu ada bersama manusia karena Tuhan bersama manusia dan Tuhan ada di antara mereka. Tuhan, Yesus ada bersama dengan Israel, umatnya. Tuhan bersama mereka, ada di sana, dan mereka tidak menerimanya. Dan mereka melakukan semua hal yang benar. Mereka pergi ke gereja dan mereka melakukan semua upacara. Dapatkah engkau berada di gereja, melakukan segalanya namun tidak memiliki kehadiran Yesus? Itulah kunci kemenangan, kunci kekuatan. Maka Yesus menantang mereka untuk merendahkan diri dan mereka tidak melakukannya. Untuk menyerah setiap hari tetapi mereka tidak melakukannya. Untuk melayani setiap hari tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka tidak menyukainya. Harta itu bersama mereka dan mereka tidak menerima harta itu. Karena itu adalah sifat manusia. Engkau membenci apa yang engkau benci, dan engkau mencintai apa yang engkau benci. Pada saat yang sama, ada peperangan di dalam dirimu. Jadi tidak cukup untuk menemukan harta itu. Tetapi engkau harus membawanya ke langkah berikutnya. Adalah baik untuk menemukan harta itu. Tetapi engkau perlu menyembunyikannya, menjualnya dan membelinya. Mari kita lihat apa artinya. Jika engkau pergi ke poin berikutnya, dikatakan di sana bahwa setelah orang itu menemukan Yesus. Setelah orang itu menemukan harta itu, dia menyembunyikannya. Apa maksudnya menyembunyikan harta karun itu? Mengapa menyembunyikan harta karun itu? Baiklah, izinkan saya menjelaskan sedikit. Membaca Alkitab saja tidak cukup. Engkau harus mencerna Alkitab. Engkau harus menginternalisasikan Alkitab. Yesus berkata, kamu perlu makan dagingku dan minum darahku. Dia tidak bermaksud secara harfiah. Maksudnya adalah tidak cukup hanya belajar tentang aku atau mengetahui tentang aku, engkau harus hidup dengan aku. Engkau membutuhkan, seperti makanan masuk ke tubuhmu, ke dalam pembuluh darahmu, ke dalam selmu. Kehadiranku harus masuk ke seluruh tubuhmu, ke dalam jiwamu. Engkau perlu infus, engkau perlu bernapas aku, engkau perlu meminum aku, engkau perlu memakan aku, engkau perlu, bukan hanya engkau membaca Alkitab. Mari saya jelaskan sedikit, orang membaca, oh, saya sudah membaca 3 bab dan saya telah melakukan tugas saya. Untuk menidurkan kesadaran mereka, untuk menenangkan kesadaran mereka. Oh, saya sudah berdoa, saya sudah membaca bacaan Alkitab. Saya pergi ke gereja, saya mengembalikan persepuluhan. Saya baik-baik saja, itu tidak cukup untuk membaca. Terkadang engkau membaca dan engkau tidak ingat apa yang engkau baca. Kadang-kadang engkau membaca, dan selama membaca engkau tidak memiliki petunjuk yang engkau baca. Terkadang engkau membaca, tetapi di benakmu, engkau berpikir tentang pertandingan sepak bola. Terkadang engkau membaca dan engkau tertidur saat membaca. Tidak cukup untuk membaca. Engkau perlu memakannya. Engkau perlu menginternalisasikannya. Engkau perlu memahaminya. Engkau perlu mengunyahnya. Biarkan saya memberimu sebuah contoh. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah aturannya. Saya hanya memberimu satu contoh. Ada banyak aturan, atau tidak ada aturan, tetapi banyak cara untuk melakukannya. Saya akan memberimu sebuah contoh. Saya biasa membaca 3 pasal sehari dari Alkitab atau 5 pasal kadang-kadang. Dan 1 pasal dari buku Roh Nubuat dan saya sudah membaca Alkitab 25 kali dari awal hingga akhir. Mungkin lebih, saya tidak mengingatnya karena saya berhenti menghitung setelah beberapa saat. Dan saya terkadang membaca Alkitab bahkan 10 pasal sehari. Dan jika itu adalah bab yang panjang, setidaknya 3. Dan saya bangga, saya menyelesaikannya lagi. Saya menyelesaikannya sebelum akhir tahun, saya menyelesaikan membaca 3 kali dalam 2 tahun. Dan saya mulai membaca ketika saya di kelas 4. Dan saya terus membaca setiap tahun, setidaknya 1 kali, kadang-kadang 2 kali. Tidak dalam setahun, maksud saya 3 kali dalam 2 tahun, kira-kira seperti itu. Sampai setelah dinas militer, menjadi tentara. Setelah menjadi tentara, ketika saya bertanya pada diri sendiri, saya belum pernah melihat ayat ini sebelumnya, tetapi saya sudah membaca Alkitab sebanyak 25 kali atau lebih. Mengapa saya tidak ingat, apa yang salah dengan saya? Ini seperti, saya baru pertama kali melihatnya. Dan saya bertanya pada diri sendiri, saya baru saja membaca dan saya tidak ingat apa yang saya baca. Dan saya membacanya dan saya tampaknya tidak bertumbuh. Mengapa saya membaca? Saya berdoa dan sepertinya saya tidak memiliki kemenangan. Lalu mengapa saya berdoa? Saya pergi ke gereja dan saya tampaknya tidak dewasa. Lalu mengapa saya pergi ke gereja? Jadi saya mulai mencari dalam buku Roh Nubuat, bagaimana bertumbuh dari membaca Alkitab. Dan saya menemukan beberapa kutipan yang cukup menarik. Dia mengatakan, bacalah 2-3 ayat sekaligus. Wow, tidak dikatakan 2-3 pasal tetapi dia mengatakan 2-3 ayat. Itu sedikit mengejutkan, dan saya melakukan lebih banyak dan lebih banyak penelitian. Dan saya menemukan bahwa tidak sebanyak yang engkau baca yang penting. Tetapi sebanyak yang engkau dapatkan dari apa yang engkau baca, itulah yang penting. Engkau bisa saja membaca banyak, jika engkau tidak mendapatkan apa-apa, itu tidak membantumu. Engkau mungkin membaca, tetapi pikiranmu berpikir tentang mobil, sepeda motor, dan film, atau permainan, atau politik. Atau musik atau apapun, atau pacar atau tagihan. Jika engkau tidak mengerti, tidak ada gunanya membacanya. Jadi saya menemukan bahwa di dalam Alkitab, dikatakan bahwa hal-hal rohani dinilai secara rohani.
Sama seperti Roh Kudus yang mengilhami penulis Alkitab untuk menulisnya. Hanya Roh Kudus yang dapat menginspirasimu untuk memahami dan menerapkannya. Engkau tidak dapat melakukannya dengan kebijaksanaanmu. Engkau tidak dapat memahami apa yang dimaksud dengan Roh Kudus. Haruslah Roh Kudus yang mengesankanmu, mengilhami untuk menginspirasimu untuk memahaminya, untuk memahami apa yang Roh maksud. Bagaimana engkau dapat menerapkan apa yang terjadi saat itu, dalam kehidupanmu hari ini? Bagaimana itu berlaku untukmu? Bagaimana engkau bisa mempraktekkannya? Harus Roh Kudus yang menjelaskannya kepadamu, untuk menerangi pikiranmu. Karena hal-hal spiritual akan dapat dipahami, bukan dari sudut pandang manusia, tetapi hanya secara spiritual. Jadi saya mulai berdoa dan saya mendapat kutipan yang mengatakan, jangan pernah dengarkan dengan seksama, jangan pernah. Dia berkata, kita seharusnya tidak pernah memisahkan berdoa dan belajar. Dia mengatakan, doa dan belajar pergi bersama. Dan kemudian dia berkata, doa adalah percakapan, ini adalah sebuah dialog. Dan kemudian dia berkata, sangat menarik melalui doa, kita berbicara kepada Tuhan. Dan melalui belajar firman, Tuhan berbicara kembali kepada kita. Ini adalah sebuah percakapan, suatu dialog. Jadi itu berarti bukan berarti engkau bicara, kemudian engkau membaca. Atau engkau membaca kemudian berdoa. Itu berarti engkau berbicara dan kemudian engkau mendengarkan. Itu adalah percakapan ketika engkau melakukan percakapan yang normal dengan seorang teman. Dan engkau mendengarkan, dan kemudian engkau berbicara dan kemudian engkau mendengarkan dan dia berbicara. Dan jadi saya mulai melakukan itu. Saya akan berdoa terlebih dahulu, saya membaca ayat dan kemudian berdoa lagi. Dan kemudian membaca lagi dan kemudian berdoa lagi dan kemudian membaca lagi. Dan engkau mungkin mengatakan, pendeta, tetapi engkau berdoa, engkau membaca ayat yang sama. Ya, 15, 20 kali. Dan memikirkannya, mencernanya, merefleksikannya, merenungkannya. Dikatakan, siang dan malam, aku merenungkan akan firman-Mu. Merenungkannya, mencoba untuk memahaminya. Dan kemudian ajukan pertanyaan. Ini adalah kuncinya, ajukan pertanyaan. Tidak ada pertanyaan yang salah. Lebih banyak lebih baik. Mengapa? Siapa? Kapan? Di mana? Bagaimana jika? Apa yang akan Tuhan katakan tentang itu? Bagaimana jika saya ada di sana? Apa yang berlaku untuk saya hari ini? Tuhan menyuruhmu untuk membangun Bahtera. Bagaimana jika Tuhan menyuruh saya? Apa yang akan dikatakan oleh gereja? Apa yang akan dikatakan oleh keluargaku? Bagaimana jika aku harus menghabiskan waktu 10 tahun bukan 120 tahun? Bagaimana jika ini menghabiskan setengah uang saya, bukan seluruhnya? Setengah dari energi saya, setengah dari waktu saya? Apakah yang akan dikatakan oleh masyarakat? Apakah saya akan menurut? Untuk berapa lama? Apakah saya akan tetap percaya jika tidak ada hujan? Menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Dan saat engkau bertanya, engkau berdoa kembali dan engkau membaca kembali. Dan kemudian saya akan membaca kutipan roh nubuat yang menjelaskan perikop cerita yang sama di Alkitab. Dan membandingkannya, saya membacanya dari Alkitab dan saya membacanya dari buku roh nubuat. Kemudian saya membaca dari terjemahan yang berbeda dengan yang sebelumnya, kemudian saya membaca dari beberapa komentari. Kemudian saya membaca latar belakangnya, sejarahnya, jadi saya mengetahui apa yang terjadi di sana, cerita yang melatar belakanginya. Jadi saya mengerti arti dari keseluruhan ceritanya. Dan ketika engkau melakukan hal itu, untuk 2 ayat, percayalah padaku, engkau tidak mempunyai waktu untuk membaca 5 pasal. Karena engkau akan membutuhkan 2 jam untuk membaca 2 ayat. Dan ketika engkau membaca 2 ayat, 15 kali, engkau tidak perlu menjadi pintar atau berbakat. Ketika engkau membaca 1 ayat atau 2 ayat selama 15 kali, percayalah, engkau akan mengingatnya. Itulah alasan Alkitab mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau, Mazmur 119 ayat 11. Apa artinya menyembunyikan? Jika engkau melihat ke bahasa Ibraninya, dikatakan aku menyimpan. Ketika engkau menyimpannya dengan cara itu, ketika engkau menghafalnya, roh nubuat dengan jelas membicarakan tentang menghafal. Dikatakan, juga Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengingatkanmu pada saat itu apa yang harus dikatakan. Tidak mungkin engkau mengingat apa yang tidak engkau hafal. Roh Kudus tidak dapat mengingatkannya, jika engkau tidak memasukkannya. Engkau perlu menghafalnya agar Roh Kudus mengingatkannya kepadamu. Jadi ketika engkau membacanya 15 kali, engkau menghafalnya. Ketika engkau menghafalkannya, dengan bertambahnya waktu, itu akan bertambah. Katakanlah engkau melakukannya selama 2 tahun setiap hari. Engkau menghafal 2 ayat Alkitab. Engkau membaca 15 kali 2 ayat Alkitab sehari. Itu bukan hal yang besar sulit. 1 ayat Alkitab, hanya 1, dalam 1 tahun engkau mempunyai 365 ayat. Dalam 2 tahun 700-an. Dalam 3 tahun, engkau mempunyai 1000. Dalam 10 tahun berapa ayat Alkitab yang engkau hafal? Itu akan bertambah dengan cepat. Dan kemudian setiap kali engkau bergumul, setiap kali engkau menghadapi tantangan. Setiap kali engkau menghadapi krisis. Setiap kali engkau menghadapi pencobaan. Roh Kudus akan mengingatkanmu ayat-ayat Alkitab. Roh Kudus akan berbicara kepadamu pada saat itu dengan ayat Alkitab yang paling sesuai dengan krisismu. Dan menguatkanmu dan melindungimu dari pencobaan dan memberikanmu janji ketika engkau ragu. Dan memberikanmu kekuatan ketika engkau sendirian. Memberimu jawaban ketika engkau memerlukan jawaban. Roh Kudus akan mengingatkanmu ayat Alkitab yang paling tepat jika engkau menyimpannya. Jika engkau tidak menyimpannya di dalam hatimu, tidak ada yang dapat diingatkan.
Apalagi ketika saya belajar, dan berdoa, dan membaca lagi, dan berdoa, dan berpikir, mencernanya. Mencoba memahaminya, mengajukan pertanyaan, merenungkannya dan kemudian membaca lagi. Semakin saya melakukannya setelah berhari-hari, setelah berbulan-bulan. Pikiran saya mulai menghubungkan ayat ini dengan ayat itu, yang membicarakan hal yang sama. Pikiran mulai membuat koneksi antara ayat-ayat Alkitab dan kutipan-kutipan roh nubuat. Dan saat engkau menghubungkan dan membandingkan ayat-ayat Alkitab, engkau akan mengatakan aha. Jadi semakin banyak engkau menghafal, semakin banyak engkau dapat menghubungkan pelajarannya. Dan kemudian engkau mendapatkan ide yang luar biasa. Dan ketika engkau mendapatkan ide yang luar biasa, engkau menuliskannya, engkau tidak menuliskan satu episode. Engkau tidak menuliskan 15 bab, 128 halaman, engkau menuliskan 3 kata. Ide yang luar biasa, karena jika engkau tidak menuliskannya, engkau akan melupakannya. 3 kata, engkau menuliskan ayat Alkitab, kutipan roh nubuat, dan 3 kata, ini yang saya pahami. Ini sangat menguatkan, saya tidak pernah memikirkannya, ini sangat mendalam. Ide yang mendalam dan besar yang tidak pernah engkau pikirkan. Engkau menuliskan 3, 4 kata. Dan kemudian engkau mengarsipkannya dengan cara yang terorganisir. Jika soal keselamatan, engkau menaruhnya di folder as Salvation. Jika ini tentang kebenaran, jika ini tentang Sabat, jika ini tentang kebangkitan. Jika ini tentang penyembuhan, engkau meletakkannya di dalam folder nama itu. Dan saat engkau belajar besok, engkau membuat folder lain. Dan hari berikutnya, bulan berikutnya, dalam waktu 2-3 tahun, engkau memiliki folder dengan setiap pelajaran yang mungkin. Dengan ide-ide terbaik dan ayat-ayat Alkitab terbaik dan kutipan yang terbaik dan pemikiran terdalam yang terbaik. Dan jika seseorang berbicara kepadamu, itu ada di sana, semuanya ada di laptopmu. Engkau hanya tinggal membuka folder tersebut, dan engkau memiliki banyak ayat Alkitab, engkau dapat memberikan khotbah tentang hal itu. Itu akan bertambah seperti bola salju. Itu berarti untuk menyimpan harta karun itu. Engkau menemukan harta karun itu, engkau menyembunyikannya jauh di dalam hatimu. Engkau tidak hanya begitu saja melupakannya. Engkau menggali lebih dalam dan lebih dalam dan engkau memakannya dan engkau mencernanya. Dan engkau menghirupnya, dan engkau meminumnya dan engkau bersemangat tentang hal itu. Jika engkau tidak menaruh gairah di dalamnya itu berarti engkau tidak pernah benar-benar menemukan harta karun itu. Engkau hanya membicarakan harta karun itu dan engkau hanya memimpikannya harta karun itu. Karena jika engkau menemukan harta karun itu, engkau akan menjadi tergila-gila. Itulah alasan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Engkau perlu hidup dengan firman dalam Matius 4. Paulus berkata dalam Galatia, pasal 3, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Tidaklah cukup untuk dibaptis, engkau harus mengenakan Kristus, engkau harus hidup dengan firman sama seperti engkau hidup dengan roti. Engkau harus hidup dengan firman, sama seperti engkau hidup dengan udara. Engkau harus menjadi tergantung, kecanduan terhadap harta karun itu. Engkau perlu memakannya dan meminumnya. Dan ketika engkau tidak memakannya satu hari, engkau akan sakit dan tidak berfungsi. Engkau perlu makan begitu banyak setiap hari dari tubuhnya dan meminum banyak dari darahnya secara spiritual. Sampai ke titik engkau secara terus-menerus memiliki infus dalam pembuluh darahmu. Engkau terus-menerus dalam perfusi, pada dasarnya firman itu mengalir dalam tubuhmu. Semakin banyak engkau membaca, semakin banyak engkau berdoa. Dan semakin engkau menggali lebih dalam, dan lebih dalam, dan lebih dalam dalam gudangnya. Semakin engkau menggali harta itu, semakin engkau menyimpannya. Semakin engkau menyimpannya di dalam hatimu, semakin engkau menginternalisasi itu. Engkau mengunyahnya, semakin engkau mencintainya, semakin engkau bergantung kepadanya. Dan kemudian jika satu hari engkau tidak berdoa, tidak belajar dan tidak menginternalisasikannya, engkau bahkan tidak merasa baik. Engkau bahkan tidak berfungsi dengan baik. Itu berarti menyembunyikannya di dalam, tumbuh terus-menerus di dalamnya. Untuk menjadi semakin dekat dan semakin dekat kepadanya. Jadi, saat engkau menggali lebih dalam, dan lebih dalam, dan lebih dalam. Saat engkau menginternalisasikannya, itu menjadi kehidupan. Itulah yang akan mempertumbuhkanmu. Begitulah cara engkau bertumbuh. Dan kita lanjutkan, pria itu menemukan harta karun itu. Menyembunyikan dalam-dalam harta karun itu, apa yang selanjutnya? Dia menjual segala sesuatu yang lain. Engkau ingin membeli harta karun ini, engkau ingin membeli properti ini, engkau perlu menjual barang lainnya, karena engkau tidak punya cukup uang. Engkau harus memutuskan, engkau menginginkannya atau tidak. Jika engkau tidak bersedia menjual segala sesuatu yang lain, itu berarti engkau tidak terlalu menghargai harta itu. Karena jika engkau menghargai harta itu lebih dari apapun, engkau menjual segala sesuatu yang lain. Jadi orang dalam perumpamaan itu tidak menjual 50% atau 90% atau 98%. Dia menjual segalanya. Dia menjual segalanya. Seperti pengusaha muda kaya, Tuhan, saya telah mematuhi perintah-perintah, hal lain apa yang saya harus lakukan? Yesus berkata, juallah segala sesuatu. Dan pria itu menolak untuk menjual semuanya, mungkin dia bersedia menjual 50%, tetapi tidak semuanya. Semua, menjual semuanya. Berapa banyak? Berapa banyak?
Apakah engkau mau menjual untuk mendapatkan harta karun? Berapa banyak yang rela engkau jual? Ketika orang muda kaya itu tidak bersedia menjual segalanya, Alkitab berkata Yesus meninggalkannya. Orang pergi ke gereja dan mereka tidak menjual segalanya dan mereka berpikir bahwa mereka masih memiliki Yesus. Tetapi Alkitab sangat jelas, Yesus pergi. Begitulah cerita itu berakhir dengan dua kata itu, Yesus pergi. Begitulah perumpamaan tentang orang muda yang kaya berakhir, Yesus pergi. Ketika engkau tidak menjual segalanya, engkau tidak memiliki Yesus. Jadi engkau harus, tidaklah cukup hanya menemukan Yesus, engkau harus mengambil langkah selanjutnya untuk menyembunyikannya. Engkau tidak dapat menjualnya sebelum engkau menyembunyikannya. Engkau tidak bisa, engkau tidak memiliki kekuatan, keinginan, hasrat untuk menjual segalanya. Sebelum engkau menginternalisasi harta itu dan engkau pergi lebih dalam, dan lebih dalam, dan lebih dalam. Sampai engkau jatuh cinta dengan gairah. Kakek saya berusia 103 tahun dan nenek saya berusia 100 tahun dan mereka masih bergandengan tangan. Dan saya akan mengatakan, biarkan saja dia. Dia akan mengatakan, mengapa? Dia adalah bagian dari saya bagian dari dia. Bagaimana engkau bisa memotong saya menjadi dua? Saya berkata, kakek, ini hanya kiasan. Dia berkata, tidak, ini adalah nyata. Bagiku ini fisik, saya tidak dapat berpisah. Jika saya berpisah, ini seperti engkau memotong setengah hatiku, saya akan mati. Jika engkau memotong setengah hatiku, saya akan mati. Nah, engkau harus semakin dekat dan lebih dekat dengan doa, belajar dan refleksi. Begitu dekat dengan firman, dengan Yesus, sampai-sampai ketika engkau terpisah, engkau akan mati. Itulah momennya, itulah intinya, ketika engkau ingin menjual segalanya. Itulah langkah selanjutnya, ketika engkau dekat dengan harta karun itu, engkau menjual segalanya. Jika engkau tidak menjual semuanya, itu berarti engkau tahu tentang Yesus, tetapi engkau masih tidak mengenal Yesus. Jadi tidak dikatakan di sana menjual barang-barang buruk, dikatakan menjual segalanya. Beberapa orang mungkin bersedia melepaskan hal-hal buruk, tetapi mereka tidak melepaskan hal-hal yang mereka pikir benar. Mereka tidak menyerahkan hal yang baik. Dan Yesus, Alkitab mengatakan bahwa mereka telah menciptakan kebenaran mereka sendiri, karena mereka tidak tahu kebenaran Allah. Tuhan tidak memintamu untuk melepaskan hanya hal-hal buruk. Dia juga menginginkanmu melepaskan hal-hal baik. Karena kebenaranmu, perbuatan terbaikmu adalah seperti kain kotor. Dan Tuhan ingin engkau rela mengorbankan segalanya, termasuk kebaikanmu, termasuk perbuatan baikmu, termasuk pendapatmu yang baik. Pada dasarnya mati. Orang mati tidak menyimpan hal buruk dan orang mati juga tidak menyimpan hal yang baik juga. Berserah kepada Yesus segalanya. Tidak hanya beberapa, tidak hanya yang buruk, tetapi semuanya termasuk yang baik. Lepaskan bahkan kebenaranmu sendiri, tinggalkan segalanya. Sekarang bagaimana engkau melakukannya? Sangatlah mudah mengatakan engkau harus melakukannya, tapi sangatlah sulit adalah bagaimana. Alkitab mengatakan bahwa dia melakukannya dengan sukacita, dengan sukacita. Saya ingin menyebutkan lagi dan lagi langkah nomor 2, sembunyikan harta karun itu. Engkau tidak akan pernah menjual segalanya dengan sukacita, sebelum engkau menggali jauh ke dalam hubungan dengan Yesus. Engkau harus mengambil langkah kedua untuk mencapai langkah ketiga. Engkau harus menggali lebih dalam dan lebih dalam setiap hari. Inci demi inci dalam hubunganmu dengan Yesus. Engkau harus berusaha untuk mengenal Dia lebih dari yang engkau cari untuk hidup. Engkau harus berusaha untuk mengenal Dia lebih dari yang engkau cari untuk diselamatkan. Engkau harus berusaha untuk mengenalnya lebih daripada engkau mencari untuk membayar tagihanmu. Engkau harus berusaha untuk mengenalnya dan untuk mencintainya lebih dari yang engkau inginkan dari udara, atau air, hidup, atau keselamatan. Engkau harus menginginkan Yesus dan berdoa agar engkau mengenal Yesus. Engkau harus menjadikannya tujuan hidupmu. Saya ingin mengenalmu, saya ingin mengasihimu, tolong bantu saya. Ini seperti anak yang bertumbuh. Anak-anak tidak bertumbuh dengan seketika. Setelah mereka lahir, langsung bertumbuh, itulah dia. Mereka berukuran 6,2, tidak seperti itu. Anak-anak bertumbuh dengan perlahan. Pertumbuhan kerohanian tidak terjadi dalam semalam. Ini bukan suatu ledakan, ini disebut pertumbuhan. Pertumbuhan adalah pertumbuhan, ini bukan ledakan. Pertumbuhan kerohanian membutuhkan waktu. Ini adalah pengalaman seumur hidup. Saya ingin engkau mengerti bukan pembenaran yang membutuhkan beberapa saat, ketika engkau memberikan hidupmu kepada Yesus, engkau menemukan Yesus. Ini adalah pengudusan yang membutuhkan waktu seumur hidup. Engkau bertumbuh perlahan, oleh karena itu orang menjadi putus asa. Saya sudah mencoba untuk belajar dan berdoa dan bertumbuh selama 2 minggu dan ini tidak berhasil. Saya belum pernah melihat seorang anak menjadi dewasa dalam 2 minggu. Percayalah padaku, engkau perlu memahami bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam dirimu. Untuk menjadi orang Kristen yang kuat, engkau harus bertumbuh secara perlahan. Inci demi inci, mendapatkan kemenangan di setiap momen. Karena itu jangan fokus pada waktu, tetapi fokuslah kepada hubungan. Bukanlah urusanmu, berapa lama waktu yang engkau butuhkan. Untuk Musa dibutuhkan waktu 40 tahun untuk menjadi siap. Dibutuhkan 120 tahun untuk Nuh. Jangan fokus pada waktu, tetapi fokuslah kepada hubungan. Lakukan hubungan yang berkualitas hari ini. Jadi hari ini engkau terhubung.
Dan besok lagi, dan saat engkau melakukannya, dia akan mengerjakan pertumbuhan dalam dirimu. Dia akan memerintahkan kemenangan dalam dirimu. Bukanlah urusanmu untuk melakukan pertumbuhan, urusanmu adalah untuk tetap terhubung. Jadi tidak disebutkan dalam lagu itu, saya memutuskan untuk menemukan Yesus. Dikatakan, saya telah memutuskan untuk mengikut Yesus. Tidaklah cukup untuk menemukan Yesus, engkau harus mengikutinya. Menemukan Yesus membutuhkan waktu sesaat, mengikut Yesus memerlukan setiap hari. Dikatakan di sana dalam Alkitab di 1 Raja-Raja pasal 15, ayat 3. Daud sepenuhnya mengabdikan seluruh hatinya untuk mencari Tuhan terus-menerus. Daud sepenuhnya mengabdikan seluruh hatinya untuk mencari Tuhan. Dia dalam bahasa Ibrani, dikatakan dia diprogram. Dia menetapkan hatinya untuk menemukan Tuhan untuk mengenal Tuhan. Itulah alasan Alkitab mengatakan dalam 1 Samuel pasal 13, Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Bukan karena dia sempurna, engkau berpikir untuk mendapatkan hati Tuhan, engkau harus sempurna. Tentunya Tuhan menginginkanmu untuk menjadi sempurna, tapi Daud bukan karena dia sempurna, dia jauh dari sempurna. Tapi karena dia memutuskan untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun yang lainnya. Dan dia membuat tujuan, prioritas, alasan hidupnya, satu tujuan dan satu saja, saya hidup untuk satu tujuan. Saya tidak hidup untuk ini dan itu, saya hidup, saya menginginkan, saya menghabiskan semua energi saya. Target, alasan tujuan hidup saya adalah untuk mengenal Yesus dan dia yang disalibkan. Saya tidak ingin mengetahui apa-apa lagi kecuali satu hal dan itu adalah Yesus dan dia yang disalibkan. Dia memutuskan, dia menetapkan, dia memprogram pikiran dan hidupnya sebagai arah utama untuk mencari Tuhan dan mengenal Tuhan. Ketika engkau menjadwalkan program pikiran dan hatimu untuk satu fokus, untuk mencari Tuhan dengan harga berapapun. Ketika engkau membuat moto ini, kekuatan pendorong di balik semua yang engkau lakukan dalam hidupmu, saya ingin mengenal Yesus. Saya ingin lebih dekat, mengenalnya, untuk mengenal dia, untuk mengetahui kasihnya, untuk memahami bagaimana dia bekerja. Bagaimana dia berpikir, saya ingin dekat dengannya, saya ingin berbicara dengannya. Saya ingin dia mengisi hatiku. Saya ingin dia mengisi hidupku. Ketika engkau membuat tujuan ini di atas tujuan lain, prioritas hidupmu. Kemudian, seperti rusa yang merindukan air, ketika engkau melakukannya, kemudian engkau akan bertumbuh. Maka engkau akan mendapatkan kemenangan, saat itulah Tuhan dapat bekerja. Itu tidak akan terjadi dalam sehari, itu adalah keputusan yang engkau buat setiap hari. Hari ini saya ingin mencari Yesus dan engkau tidak melihat pertumbuhan. Besok saya ingin mencari Yesus dan engkau tidak melihat pertumbuhan. Karena anak-anak tidak melihat diri mereka bertumbuh. Tetapi ketika orang tua mengukurnya di tiang pintu, jika mereka mengukurnya setiap hari, akan ada tanda yang sama. Tetapi jika mereka mengukurnya setiap 6 bulan, engkau akan melihat tanda yang berbeda. Dan kemudian tanda yang berbeda dan tanda yang berbeda. Karena ini adalah sebuah proses bukan suatu peristiwa. Tugasmu adalah menjadikan tujuan hidupmu untuk mengenal Yesus. Tugasnya adalah untuk mempertumbuhkan engkau setiap hari. Jadi menjual segalanya, itu adalah present continuous tense. Pada dasarnya, setiap hari. Daud gagal berkali-kali, sangat buruk, dia gagal total. Tapi kemudian dia bangkit dan dia berkata, itulah alasan saya hidup, saya ingin mengenal dia. Engkau berpikir tentang Daud dalam Mazmur 63, Daud dalam Mazmur 27. Satu hal yang saya inginkan dari Tuhan untuk bersama dengan Tuhan sepanjang hidup saya. Saya ingin mengenal dia, saya ingin mengenal dia lebih dari saya menginginkan hidup. Lebih dari saya menginginkan air, makanan, saya menginginkan dia terus. Untuk membuat ini tujuan, Paulus, pikirkanlah Paulus menemukan Yesus. Menemukan Yesus, bertumbuh di dalam Yesus. Kita tidak berbicara hari ini tentang menemukan Yesus, kita berbicara tentang bertumbuh di dalam Yesus. Bukan menjadi bayi setelah 40 tahun berada di gereja. Paulus menemukan Yesus dalam perjalanan ke Damaskus pada tahun 30 AD. Dan kemudian 29 tahun kemudian, pada tahun 62 AD, dalam kitab Filipi. Dia berkata, dan untuk mengenal dia dan menemukan dia, saya ingin mengenalnya. Setelah 29 tahun melayani Yesus dan dibawa dalam penglihatan di surga. Dan mengalami mujizat, dan dianiaya karena Yesus, dan mendirikan gereja. Dan melayani Yesus dan menjadi rasul dalam hubungan yang dekat, rasul terbesar dalam perjanjian baru. Hubungan yang dekat dengan Yesus, setelah 29 tahun melayani Yesus. Dia masih berkata, dan saya ingin mengenalnya, itulah tujuan hidupku. Jika Paulus, setelah 29 tahun mendirikan gereja dan melayani, masih dalam usaha, petualangan untuk menemukan Yesus lebih banyak.
Dan untuk mengenal Yesus lebih banyak, menjadi lebih dekat dengan Yesus. Maka tidakkah seharusnya engkau dan saya setiap hari berusaha untuk bertumbuh lebih dekat kepadanya? Kita perlu memahami ini bukan sesuatu yang akan terjadi dalam seminggu. Ini adalah proses harian, terus-menerus, seumur hidup, di mana tidak pernah berhenti, seperti engkau tidak pernah berhenti bernapas. Dan jadi ini adalah tujuan untuk hidup. Menjadi lebih dalam dan lebih dalam, lebih dekat dan lebih dekat. Seperti yang saya katakan, nenek saya dan kakek saya, mereka menikah 82 tahun ketika kakek saya meninggal. 82 tahun dan mereka akan mengatakan kepada saya mencintainya lebih dari sebelumnya. Saya semakin lebih dekat dengannya dari sebelumnya. Dan semakin kami hidup, sampai Yesus datang, atau sampai kami mati, saya akan semakin dekat dan dekat dengannya. Saya berkata, kakek, engkau sudah cukup mengenalnya. Oh, tidak pernah cukup nak, saya ingin mengenalnya lebih jauh. Dia berusia 103 tahun. Saya melihat mereka berciuman. Saya berkata, ayolah, orang tidak berciuman di usia 103 tahun. Dia berkata, nak, kamu tidak mengerti cinta. Saya akan menciumnya 24 jam 7 hari. Kadang-kadang saya harus makan dan harus tidur. Itu artinya mencari Yesus. Tidaklah cukup untuk bertobat, itu bagus. Tetapi engkau harus bertumbuh, engkau harus semakin lebih dekat. Engkau harus menemukan harta karun itu, menyembunyikan harta karun. Menggali lebih dalam, dan lebih dalam, dan lebih dalam, menginternalisasi harta karun, menjadikannya milikmu, mengetahui harta karun itu. Dekat kepada harta karun itu, memperhatikan harta karun itu. Maka engkau menghargai harta karun itu ketika engkau mengetahui harta karun itu. Ketika engkau mengerti sedalam-dalamnya nilai harta itu, maka engkau mencintai harta itu. Engkau bersemangat tentang harta karun itu, kemudian engkau menjual segalanya untuk harta karun itu. Dan kemudian kita akan menyanyikan lagu itu. Beri saya Yesus, engkau dapat memiliki seluruh dunia, tetapi beri saya Yesus. Kita menyanyikan lagu itu, tapi kita tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Maksud saya, kita memiliki saat yang sulit untuk menyerahkan hal-hal kecil, terlebih lagi hal-hal besar untuk Yesus. Dan kita tetap berkata, beri saya Yesus dan aku rela menyerahkan seluruh dunia. Dengarkan, untuk mendapatkan harta karun itu, Yesus, itu berarti menjual segala sesuatu. Jika engkau menemukan harta karun itu dan engkau menyembunyikannya dalam-dalam, dan engkau harus melihatnya, dan mengetahuinya, dan memahami nilainya, dan merenungkannya, dan melihatnya secara mendalam, maka engkau menjual semuanya dengan gembira. Engkau tidak ragu-ragu dan membeli ladang, membeli seluruh area. Sekarang dengarkan baik-baik. Ladang adalah firman. Dan Yesus adalah hartanya. Mereka bersama-sama, firman dan Yesus. Berdoa dan belajar, artinya untuk mengenal Yesus. Jika engkau serius tentang Yesus, tentang harta itu, engkau akan serius dalam berdoa dan belajar. Jika engkau tidak serius dalam berdoa dan belajar, jika engkau tidak mengorbankan hal-hal lain untuk menjadikan berdoa dan belajar sebagai prioritas, maka engkau mungkin dapat menyebut dirimu seorang Kristen, tetapi engkau tidak serius tentang Yesus. Engkau perlu memahami bahwa pertumbuhan terjadi ketika berdoa dan belajar terjadi. Sama seperti makanan dan air sangat penting untuk pertumbuhan fisik dan kesehatan. Jadi berdoa dan belajar sangatlah penting untuk kesehatan dan pertumbuhan rohani. Orang yang berdoa tidak spesifik, memiliki kehidupan rohani yang lemah, iman yang lemah, tidak ada kemenangan. Semakin serius engkau dalam berdoa dan belajar, itu tidak berarti bahwa engkau belajar selama berjam-jam. Itu berarti engkau menjadikan belajar dan berdoa sebagai prioritas. Dan kemudian engkau terus-menerus terhubung. Engkau berkata, Tuhan, tolong saya untuk tidak memutuskan hubungan. Orang-orang yang serius dengan doa adalah orang-orang yang bertumbuh. Dan Abraham, dia adalah orang yang berkomitmen. Musa, Yakub, berkomitmen untuk berdoa dan kepada firman. Mereka tidak memiliki seluruh Alkitab seperti yang kita miliki. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa mereka akan pergi ke ladang untuk merenungkannya. Pada dasarnya untuk merenungkan, berpikir, berdoa, untuk berbicara dengan Tuhan. Untuk menghabiskan waktu dengan Tuhan. Bersemangat tentang harta karun itu. Saya ingin menjelaskan sedikit lebih dalam. Kekristenan yang otentik, tidak hanya untuk menemukan Yesus. Tetapi juga setelah engkau menemukan Yesus, setiap hari engkau kembali kepada Yesus. Setiap hari kembali berdoa dan belajar. Berbicara kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Untuk mencari harta karun itu setiap hari, menggali lebih dalam setiap hari. Dengan penuh semangat, mencoba mengenal lebih banyak tentang Yesus. Setiap hari bertumbuh di dalam Yesus. Kecuali jika hubunganmu terus berkembang, engkau tidak memiliki hubungan. Ketika hubungan tidak bertumbuh, hubungan itu mati.
Kami memiliki istilah di Rumania, mata yang tidak melihat satu sama lain, mereka akan saling melupakan. Jika engkau tidak melihat seseorang untuk sementara waktu, engkau akan menjadi dingin. Kecuali engkau berbicara dengan Yesus setiap hari, engkau akan melupakan Yesus, meskipun engkau berpikir engkau mengenal Yesus. Hubungan membutuhkan waktu bersama. Engkau mendapatkan semakin sedikit hal-hal lain, untuk memberi ruang, untuk mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak dari Yesus. Engkau lebih fokus kepadanya dan berkurang pada hal-hal lain. Engkau menjadi kurang stres tentang hal-hal lain dan lebih stres bahwa saya sangat ingin memiliki hubungan dengan Yesus. Apapun yang membuat engkau stres itulah Tuhanmu. Apapun yang engkau fokuskan, itulah Tuhanmu. Engkau semakin tidak fokus pada hal-hal lain agar semakin fokus pada Yesus. Itulah alasan engkau menjual segala sesuatu yang lain untuk mendapatkan harta karun itu, dikatakan di dalam Alkitab. Itu bukan berarti bahwa engkau tidak memiliki pekerjaan atau keluarga atau rumah. Tetapi bahwa hal-hal itu tidaklah menjadi prioritas. Engkau memilikinya, tetapi Yesus adalah prioritas. Begitulah cara engkau bertumbuh lebih dalam dan lebih dalam. Kita menyerahkan beberapa hal, tetapi kita tidak menyerahkan semua hal. Sekarang, sayangnya, saya pikir kita selesai hari ini. Dan maafkan saya bertobat, maksud saya mengaku. Saya pikir kita selesai hari ini, tetapi saya baru menyelesaikan 20 slide dari 41. Saya baru menyelesaikan setengahnya. Kita mungkin perlu satu waktu lagi untuk menyelesaikannya dan kemudian saya akan mengirim hard drive-nya. Maafkan saya tidak menyelesaikannya. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Tetapi jika kita benar-benar ingin menyelesaikan khotbah ini, bagaimana bertumbuh di dalam Yesus? Sekarang kita memulai bagian ini tentang bagaimana engkau melakukannya secara praktis, dan saya beri contoh dengan Perang Dunia II. Bagaimana Amerika mengambil pulau-pulau di Pasifik. Dan begitulah cara engkau bertumbuh di dalam Yesus. Dan kita tidak punya waktu untuk menjelaskannya hari ini, jika saya masuk ke bagian itu. Orang Kristen yang otentik kita bukan hanya untuk bertemu Yesus, tetapi bertumbuh setiap hari dalam doa dan belajar. Untuk mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi tentang Yesus. Biarkan saya mengatakan ini, semakin engkau mencari Dia, semakin engkau mengenalnya. Semakin engkau mengenalnya, semakin dalam engkau mencintainya. Dan semakin engkau mencintainya, semakin engkau menginginkannya. Jadi engkau mencari Dia terus dan itu tidak pernah berakhir. Ini adalah proses seumur hidup. Bagaimana engkau melakukannya? Kita akan membandingkannya dengan Perang Dunia Kedua di pulau-pulau di Pasifik. Dan kita akan melanjutkannya di waktu berikutnya dengan bagian terakhir dari pelajaran ini, bertumbuh di dalam Yesus. Bagaimana bertumbuh di dalam Yesus? Sampai saat itu, saya akan memberikanmu sebuah contoh. Saya memiliki seorang guru di selatan, umat Tuhan yang luar biasa. Saya mencintainya, menghargainya, menghormatinya, seorang penginjil yang luar biasa, berkomitmen. Berjalan dengan Yesus, mempunyai pengalaman dengan Yesus, banyak cerita yang berkuasa, sangat berdedikasi. Dan gerejanya, ketika dia adalah seorang pendeta, bertumbuh dengan sangat pesat, bukan pertumbuhan. Dan hasilnya, keajaiban, cerita, orang sakit, orang kerasukan setan. Banyak cerita yang berkuasa di mana kita tidak punya waktu untuk menceritakannya sekarang. Tapi saya mengingat satu cerita khusus. Kami memiliki akhir pekan kebangunan rohani. Dan dia berbicara tentang bertumbuh di dalam Yesus. Dan dia berbicara tentang dipenuhi oleh Yesus. Dan tidak hanya memiliki sedikit dari Yesus, tetapi dipenuhi dengan rohnya. Dan dia berkata, kita harus bertumbuh setiap hari. Tidaklah cukup untuk menemukan Yesus. Tetapi kita harus setiap hari menemukan Yesus, dan semakin dekat, dan dekat, dan dekat, sepanjang hidup kita. Dan dia berkata, semakin engkau mengenal Yesus, semakin engkau ingin tahu tentang Yesus. Dan semakin engkau ingin tahu tentang Yesus, semakin dekat engkau dan kemudian engkau benar-benar lebih menginginkan Dia. Dan dia akan berkata, ketika engkau sampai pada titik itu, Dia hidup di dalam dirimu, Dia tinggal di dalam dirimu. Tinggal di dalammu berarti membuat rumah permanen. Dia tidak datang dan mengunjungi, tetapi membuat rumah permanen. Dia hidup di dalam dirimu, ketika Dia hidup di dalam dirimu, Kristus di dalammu, pengharapan kemuliaan. Itulah pertumbuhan yang sebenarnya terjadi karena pertumbuhan tidak terjadi dalam kuasamu. Hanya di dalam kuasa Tuhan. Engkau dapat mencoba selamanya, engkau tidak akan pernah bertumbuh. Dan kemudian dia memberi kami sebuah contoh. Dia berkata, saya berdoa untuk apa yang harus saya doakan, sebelum saya berdoa untuk apa yang saya doakan. Saya bertanya Tuhan, haruskah saya berdoa untuk ini? Apakah kehendakmu? Orang itu memanggil saya karena mereka sakit. Apa kehendakmu Tuhan? Karena engkau yang memutuskan, biarlah kehendakmu yang terjadi. Engkau mungkin mengatakan ya untuk penyembuhan, atau ya tapi tidak sekarang. Atau ya pada kedatangan yang kedua. Biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan. Apakah yang engkau ingin saya lakukan? Saya akan ke sana dan meminyakinya, tetapi apa yang engkau kehendaki untuk terjadi? Dan dia mengatakan, Tuhan akan mengilhami saya apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilakukan.
Bagaimana bertindak dalam hal-hal kecil dan dalam hal-hal besar. Dan saya dapat melihat tangan Tuhan ketika saya terhubung, saat Tuhan bersamaku. Dan istrinya marah dengan pendeta itu. Dia berkata, karena dia wanita yang luar biasa. Orang Kristen yang luar biasa, pergi ke gereja, melakukan segala sesuatu seperti yang dilakukan orang-orang di gereja. Istrinya berkata, Tuhan, sepertinya tidak menjawab doaku seperti dia menjawab doamu, hanya karena engkau seorang pendeta. Dan pendeta itu berkata, tidak. Tuhan tidak menjawab doa pendeta karena mereka adalah pendeta. Faktanya, seringkali pendeta berdoa dan mereka tidak mendapatkan jawaban. Tetapi Tuhan menjawab doa ketika Tuhan ada di dalam dirimu dan Dia mengendalikanmu. Dan Tuhan memberitahu engkau apa yang harus didoakan, dan engkau menurut kepadanya. Engkau tahu, Nabi Elia tidak tiba-tiba mendapatkan ide, bagaimana jika saya mendoakan tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun? Bagaimana jika 3,5 bulan? Bagaimana jika saya mendoakan selama 2,5 tahun? Bagaimana jika 1,5 tahun? Bagaimana jika saya mendapatkan ide selama 5 tahun tidak akan ada hujan? Tuhan, tolong jangan beri hujan. Kemudian saya pergi kepada raja dan mengatakan tidak akan ada hujan selama 10 tahun. Dia tidak hanya mendapatkan ide itu, tetapi Tuhan yang menyuruhnya melakukan itu. Dia tidak mendapatkan ide untuk pergi ke gunung dan berkata, bawalah banyak air dan bangun sebuah mezbah, tetapi Tuhan yang menyuruhnya melakukan itu. Itulah alasan dia mendoakan untuk hal itu. Setelah dia berbicara kepada raja, dia kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, engkau menyuruh saya melakukan ini. Sekarang, tolong tahan hujannya. Kemudian Tuhan, engkau berkata hujan akan datang, sekarang tolong berikan hujan. Dan dia berkata, jika engkau terhubung dengan Tuhan, engkau tidak menganggap bahwa ini adalah hal yang baik dan kemudian berdoa untuk itu. Engkau berdoa untuk apa yang Tuhan perintahkan untuk engkau doakan karena Tuhan mengetahui hal-hal yang tidak engkau ketahui. Oleh karena itu engkau harus tetap terhubung. Karena Alkitab mengatakan dalam Roma bahwa kita tidak tahu bagaimana berdoa, Roh Kudus yang mengajarkan kita apa yang harus didoakan. Jadi dia berkata kepada istrinya, sayang, engkau tidak terhubung, dan engkau berdoa untuk hal yang salah. Oh tidak, saya berdoa untuk hal-hal baik, saya berdoa untuk penginjilan, saya berdoa untuk gereja, saya berdoa untuk anak-anak saya. Sayang, hanya karena kamu menganggap itu hal yang baik, bukan berarti itu rencana Tuhan. Yosua bisa saja berdoa, Tuhan, beri saya Yerikho, tetapi Tuhan menyuruhnya berjalan mengelilingi Yerikho. Tuhan mungkin punya cara yang berbeda. Engkau perlu bertanya kepadanya apa yang harus didoakan. Karena engkau tidak tahu apa yang harus didoakan, Roh Suci yang harus menginspirasimu. Dan itulah alasannya, karena engkau tidak terhubung, engkau tidak mendapatkan jawaban. Oh sayang, saya terhubung kepada Yesus. Tidak, sayang, alasan orang tidak memiliki kemenangan. Alasan orang tidak memiliki kekuatan. Alasan orang tidak memiliki pertumbuhan dan tidak ada jawaban dan tidak ada berkat. Adalah karena mereka tidak terhubung. Jadi prioritasmu adalah hubungan. Oleh karena itu engkau perlu mencari Yesus lebih dan lebih, untuk bertumbuh, engkau perlu mencari lebih banyak tentang Dia. Oh ya saya mencari lebih banyak tentang Dia. Tidak, engkau mengatakannya. Lebih banyak tentang Yesus, ini tentang Yesus, bukan dengan Yesus. Engkau mengatakannya tetapi engkau tidak memilikinya. Engkau berbicara tentang Dia tetapi engkau tidak memiliki Dia. Karena ketika engkau memiliki Dia, jika Dia ada di dalam dirimu, engkau memiliki kekuatan kuasa. Jika engkau tidak memiliki kuasa, itu berarti Dia tidak berada di dalam dirimu. Oh, engkau pendeta, saya tidak punya waktu seperti yang engkau miliki, saya punya pekerjaan nyata. Oh ketika mereka mengatakan itu, saya merasa seperti, engkau tahu maksud saya, hei, habiskan 1 hari bersama saya. Untuk melihat berapa banyak panggilan telepon, berapa banyak email, berapa banyak perlawatan. Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan khotbah, berapa banyak rapat dewan. Berapa banyak sakit kepala, habiskan 1 hari bersamaku, dan kemudian kamu tahu tanggung jawabnya. Oh, saya mempunyai pekerjaan yang nyata. Tidak, engkau tidak mempunyai prioritas yang benar. Ketika engkau memiliki prioritas yang benar, doa, harta karun itu, Yesus datang lebih dahulu. Itu tidak berarti bahwa engkau melepaskan pekerjaanmu. Itu berarti engkau memprioritaskan. Jika seorang tetangga datang atau seorang teman, engkau meluangkan waktu untuk teman itu. Mengapa engkau tidak meluangkan waktu untuk Yesus? Istrinya berkata, oh, saya memang menyediakan waktu untuk Yesus, tetapi saya tidur sangat nyenyak, saya tidak bisa bangun di pagi hari. Baik, taruhlah jamu untuk membangunkanmu. Ah, saya tidur nyenyak, engkau tahu bahwa saya tidak mendengar jam saya. Dan dia memberitahu kami sebuah cerita singkat, dia mengatakan, kami memiliki jam yang merupakan jam tua. Jam itu memiliki 2 benda di atas dan palu yang mengenai 2 benda itu. Dan bisa membangunkanmu dari kematian, ketika jam itu berdering, bahkan jika engkau mati, engkau akan bangun. Tetapi dia berkata bahwa istrinya bahkan tidak mendengar jam itu. Dan dia menaruh jam itu pada piring stainless steel dan garpu di sekelilingnya. Dan ketika alarm berbunyi, garpu itu mulai melompat. Dan seluruh rumah bangun, tetapi dia masih belum bangun. Dan dia berkata, saya tidak bisa bangun, saya tidur nyenyak. Dan dia berkata, mintalah Yesus untuk membangunkanmu. Jika engkau benar-benar bersungguh-sungguh dan berkata, Tuhan saya ingin berdoa dan saya ingin belajar. Dan saya ingin menjadikan engkau prioritas, bangunkan saya setengah jam lebih awal. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu doakan, karena jika kamu bersungguh-sungguh, dia akan menjawabnya. Jadi istrinya berkata, baik, saya akan berdoa. Sekarang istrinya tidur nyenyak, tapi dia tidak tidur nyenyak. Dia bisa mendengar gerakan apapun, ketika telepon berdering, mereka memiliki telepon dialog lama. Jika engkau ingat itu, jika engkau ingat telepon lama itu berarti engkau sudah tua. Jika engkau ingat telepon itu, mesin penjawab dengan pita kecil yang harus engkau putar ulang dan kemudian dengarkan.
Mesin penjawab lama dan caller it, dengan huruf besar, huruf merah yang akan memberitahumu nomor yang memanggil. Jika engkau ingat barang-barang itu, semuanya telah mati pada waktu itu, dulu waktu saya masih sekolah. Dan dia berkata, ketika telepon akan berdering, pertama akan terdengar klik dan kemudian dering telepon lama, semua jenis dering. Dan dia mengatakan sebelum orang lain bisa bangun, saya akan melompat dan mengangkat telepon itu, karena saya tidur tidak nyenyak. Tetapi istrinya tidur sangat nyenyak. Maka malam itu, dia berdoa dan berkata, Tuhan, saya benar-benar ingin lebih dekat denganmu. Aku sangat menginginkanmu dalam hidupku setiap hari. Aku benar-benar tidak hanya ingin tahu tentang engkau tetapi untuk memiliki kehadiranmu. Saya ingin mengetahuimu lebih banyak. Saya ingin menggali lebih dalam. Saya ingin bertumbuh di dalam engkau, saya ingin bertumbuh lebih dekat kepadamu. Saya ingin menghabiskan waktu dalam berdoa dan belajar. Saya ingin mengenalmu, saya ingin mencarimu. Tolong bangunkan saya dan Tuhan, engkau tahu bahwa saya tidur sangat nyenyak. Tetapi engkau memiliki kekuatan untuk membangunkan saya, lakukan apapun dan bangunkan saya mohon kepadamu. Hati-hati, dia mungkin dapat menggunakan air dingin. Dan pagi itu jam 5.15, dia mendengar telepon berdering. Dan berdering seperti dalam mimpi, dan dia seperti, saya sedang bermimpi atau nyata. Dan berdering 10 kali, 15 kali, setengah jam, siapa tahu. 10 jam, 5 menit, tidak ada yang tahu berapa lama. Kemudian langsung dia bangun dan dia berkata, mengapa suami saya tidak mendengar telepon? Apakah dia mati? Karena dia tidur sangat tidak nyenyak sehingga begitu seseorang bergerak di seluruh rumah, dia akan mendengarnya. Dan dia melompat ke arah suaminya dan dia sedang tidur seperti bayi. Dan telepon terus berdering dan dia mendengar telepon ini dan suaminya tidak mendengarnya. Dan dia berkata, tetapi mesin penjawab teleponnya hidup. Seharusnya menendang setelah dering keempat, mengapa mesin penjawab tidak menjawab? Dan dia melihat mesin penjawab menyala tetapi tidak masuk. Dan dia melihat ke caller ID itu menuliskan angka 00000. Tidak ada nomornya, siapa yang menelpon pada jam 5.15. Bahwa suami saya tidak mendengar, dan mesin penjawab tidak menjawab, dan caller ID penelepon tidak terlihat dengan jelas. Jadi dia mengangkat telepon itu dan berkata, halo. Dan dia mendengar suara yang memanggil namanya. Saya tidak akan menyebutkan namanya. Dan kemudian berkata, saya di sini, menunggumu, sekarang waktunya untuk berdoa. Ketika dia menceritakan kisah itu kepada kami, saya berkata, saya perlu berbicara dengannya. Saya pergi untuk berbicara dengannya dan dia mulai menangis. Dan dia berkata seperti kata Daud dalam Mazmur 138. Saat aku pergi tidur, aku bersamamu, di penjagaan malam saat aku bangun, engkau masih di samping tempat tidurku. Dalam bahasa Ibrani, menunggu pagi, jadi aku bisa bersamamu lagi. Sepanjang hari aku bersamamu, saat aku tidur aku bersamamu. Di tengah malam jika aku bangun, engkau masih di sana. Di pagi hari, engkau bersamaku, kita tidak pernah berpisah karena aku sangat mencintaimu, aku ingin lebih darimu. Dia mengatakan ketika saya menyadari bahwa Tuhan sedang menunggu di samping tempat tidur saya untuk bersama saya. Aku sadar betapa ruginya aku ketika tidak bangun untuk berdoa dan belajar. Dan itulah alasan saya tidak memiliki kemenangan, hanya teori bukan kehadiran. Dan dia bilang aku lebih baik kehilangan pekerjaanku atau sebenarnya hidupku. Dan saya tidak akan pernah hidup tanpa Yesus. Dan dia berkata, sejak hari itu, setiap hari saya bangun pagi. Dan saya menghabiskan waktu bersamanya dan hidup saya mulai bertumbuh dan saya mulai mengalami kuasanya. Dan saya mulai mengalami keajaiban dan jawaban dan saya tidak mencari keajaiban. Ketika dia tampaknya tidak menjawab, saya percaya kepadanya dan kemudian saya bahagia karenanya. Dan dia berkata, tetapi saya mulai mengalami kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup saya. Dan sekarang bukan hanya suami saya yang memiliki itu, tetapi saya memiliki hubungan dan kekuatan itu nyata. Apa artinya bertumbuh di dalam Yesus? Seringkali kita pergi ke gereja dan tidak ada pertumbuhan. Mengenal Yesus saja tidak cukup, engkau harus tahu. Menemukan Yesus saja tidak cukup, engkau harus menemukan Yesus. Tetapi engkau juga harus bertumbuh lebih dekat dengannya setiap hari. Karena hidup yang kekal adalah mengenal Dia dan mengenal Dia berarti hubungan terus-menerus. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga. Oh betapa kami mencintai, kami bermimpi, kami ingin mengenalmu lebih dan lebih dalam dan lebih dalam, lebih dekat dan lebih dekat. Untuk lebih memahami kedalaman kasih-Mu dan kebijaksanaan-Mu dan rahmat-Mu. Tolong bantu kami untuk menginginkan Engkau lebih dari apapun yang lainnya. Sampai ke titik di mana kami bersedia menjual segalanya untuk membeli harta itu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.